pelindung tampan. Bantu subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen dan jangan lupa share ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 36833685 Bab 3683 Senzu Auction Begins. Landen Sen menduga bahwa pada lelang Senzu ini, ada kemungkinan besar bahwa Langi Tiansu akan dirilis. Jika Anda ingin membeli Langi Book of Heaven, Anda harus memiliki sejumlah besar batu peri sebagai pendukung. Landen Sen menghitung semua batu roh peri kelas menengah dan bawah di cincin penyimpanannya. Jika semua dikonversi menjadi batu roh peri kelas menengah, akan ada sekitar 900.000. Ini jelas merupakan kekayaan yang mengejutkan dunia. Landen Sen tidak percaya bahwa ada biksu peri di Dongsheng Senzu yang lebih kaya dari dirinya. Untuk pelelangan ini, Landen Sen yakin. Setelah melakukan persiapan yang cukup, Landen Sen hanya tinggal di restoran dengan mata terpejam dan beristirahat, dengan sabar menunggu lelang Senzu datang. Seperti semua orang tahu, dunia luar sudah melonjak. Sebelumnya, Landen Sen membunuh begitu banyak biksu surgawi yang berpartisipasi dalam Pekan Raya Harta Karun, dan surat kabar itu tidak dapat menahan api. Lagi pula, masalah ini menyebar, dan ada banyak masalah di kota Zhongzhou. Semua sekte di sekitar kota Zhongzhou telah menerima berita, mengatakan bahwa telah ada setan besar jahat di kota Zhongzhou, yang telah membunuh puluhan master sekte, dan kejahatannya sangat kejam. Bahkan orang asli Danyang, kepala Guangming Ridge, dipotong-potong oleh lawan. Segera setelah berita itu keluar, seluruh kota Zhongzhou meledak, dan semua gerbang mengirim semua orang dalam bahaya. Guang Mingling segera meminta bantuan dari Dongsheng Senzu, 10 dadimen. Hanya dalam 3 hari, seluruh kota Zhongzhou dan beberapa kota terdekat ditutup dengan surat perintah buruan Landen Sen. Potret Landen Sen diposting di mana-mana di kota Zhongzhou, menggambarkan bentuk dan penampilan tubuh. Jika Anda menemukan keberadaan setan besar Landen Sen, laporkan ke penjaga kota Zhongzhou atau para biarawan yang berpatroli dari 10 sekte utama pada waktunya, dan Anda akan mendapatkan ratusan miliar batu roh peri tingkat rendah. Urutan yang diinginkan memiliki kata-kata seperti ini tertulis di atasnya. Bagi para beku biasa, ratusan miliar batu roh peri tingkat rendah jelas merupakan angka astronomi. Tetapi melakukan hal semacam ini berarti mengambil risiko yang sangat besar. Para biksu yang dapat dicari oleh kota Zhongzhou dan 10 gerbang abadi yang besar takut ke tingkat yang melampaui imajinasi. Berita kematian Guang Mingling dan yang orang asli telah menyebar ke telinga para biksu biasa, menyebabkan sensasi lain. Kepala 10 gerbang abadi terbunuh, ini pasti peristiwa besar yang bisa menggerakkan seluruh Dongsheng Senzu. Dalam beberapa hari, nama jahat Great Demon Landen Sen telah menyebar ke seluruh kota Zhongzhou. Yang paling mengejutkan adalah para beku celestial yang berpartisipasi dalam Pekan Raya Harta Karun itu. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa seorang beku dari makhluk celestial tahap awal dapat membunuh 40 makhluk celestial dengan kekuatan mereka sendiri. Bahkan dan di puncak langit yang Zenren benar-benar luar biasa. Mereka diam-diam bersukacita bahwa mereka tidak memprovokasi peran yang begitu kejam. Setelah surat perintah dikeluarkan, semua kamar dagang utama di kota Zhongzhou telah menutup bisnis, tetapi kamar perdagangan Tianyuan masih beroperasi secara normal. Scientist of Infighting Moon menyatakan bahwa lelang Senzu akan berjalan seperti biasa, tetapi karena tersebar luasnya berita bahwa banyak pakar abadi telah terbunuh, jumlah beku yang ingin terus berpartisipasi dalam pelelangan Senzu berkurang secara drastis. Siapa yang tahu kalau setan itu akan mengacaukan tempat pelelangan? Mengundang Moon Science terus merilis berita, mengklaim bahwa pada lelang Senzu ini, kepala 10 gerbang abadi semua akan hadir, dan kamar dagang Tianyuan akan mengirimkan semua kekuatan mereka untuk menjaga venue. Pernyataan ini telah menyelamatkan banyak beku yang telah menyerah berpartisipasi dalam pelelangan. Saint Infighting Moon harus mengakui bahwa dia telah kehilangan mata, dan dia tidak berharap Landen Sen memiliki kemampuan yang begitu menakutkan. Namun, dia mengerti bahwa setelah akhir Pekan Raya Harta Karun itu, para biksu abadi yang mengejar Landen Sen hanya mengambil tanggung jawab dan tidak dapat menyalahkan Landen Sen sendiri. Oleh karena itu, Scientist of the Moon mengundang semua pendapat orang-orang dan membiarkan lelang Senzu berjalan seperti biasa. Dia mencoba yang terbaik untuk mengundang kepala 36 gerbang abadi Senzu untuk menghadiri pertemuan secara langsung, mengindikasikan bahwa akan ada harta dari lelang ini. Namun, karena kamar dagang Tianyuan dikendalikan oleh 10 faksi utama, kamar dagang Tianyuan juga harus mengeluarkan perintah yang dicari terhadap Landen Sen, tetapi leluhur debu dan wanita undangan ke bulan mencoba menghindari membiarkan Gunung Kixing pergi ke air berlumpur ini. Landen Sen tinggal di restoran beberapa hari ini, menemui banyak penyelidikan oleh penjaga kota Zhongzhou, dan belajar dari mereka berita tentang apa yang disebut setan besar Landen Sen. Dia tidak dapat menahan perasaan sedikit lucu di hatinya, dan dia tidak berpikir dia benar-benar berhasil. Selebriti besar. Untungnya, murid-murid hantu sihirnya sangat kuat, cukup untuk membodohi pembudidaya biasa di tahap tengah dan akhir dari Dewa Surgawi. Tentu saja, penjaga kota Zhongzhou ini tidak melihat melalui identitas sejati Landen Sen.
Mengetahui bahwa Landen Sen membunuh sejumlah besar biksu surgawi setelah meninggalkan Gunung Putuo, dan sekarang ia telah menjadi penjahat yang dicari di kota itu, Meyer terkejut dan tidak bisa tidak bertanya melalui transmisi suara. Landen Sen, Anda tidak berarti Anda berbakat. Pernahkah Anda memasuki dunia surga? Kematian para pembudidaya surgawi itu benar-benar berhubungan dengan Anda. Suara tenang Landen Sen menjawab, ketika Anda pertama kali memasuki dunia abadi surgawi, tidak bisakah Anda membunuh pembudidaya surgawi lainnya? Selain itu, mereka mencari kematian terlebih dahulu, bahkan jika mereka mati, mereka tidak bisa menyalahkan saya. Meyer yang mengatakan ini tak bisa berkata-kata. Saya tidak tahu bagaimana orang ini berkultivasi, dan dia bisa membunuh 40 biksu di surga ketika dia pertama kali memasuki surga, yang luar biasa. Namun, Landen Sen begitu sesat di dunia roh kuno, Meyer tidak terkejut. Landen Sen akhirnya sampai pada hari lelang Senzu. Meskipun rumor sebelumnya tentang kekacauan iblis besar itu berkecamuk, hari pelelangan masih ramai, menarik banyak biarawan elit. Tempat itu berada di alun-alun pusat lingkaran kota Zhongzhou, dan kursi di sekitar alun-alun itu dapat menampung 300.000 biksu. Menurut peraturan sebelumnya, setiap beku yang berpartisipasi dalam pelelangan Senzu harus membayar 1.000.000 batu roh peri tingkat rendah sebagai biaya masuk. Bahkan biaya masuknya sangat mahal, hal ini ditakdirkan bahwa hanya beku tingkat tinggi dengan sumber daya keuangan yang dapat berpartisipasi dalam lelang Senzu ini. Mayoritas peserta adalah beku elit di atas bumi. Karena tempat itu adalah plaza terbuka, pelelangan Tiongkok ini dapat dianggap sebagai acara publik. Para beku yang tidak dapat berpartisipasi dalam pelelangan ramai di luar plaza untuk menyaksikan kegembiraan. Masih ada 2 jam sebelum lelang dimulai, dan kursi di sekitar venue hampir penuh. Untuk menghindari agar tidak diperhatikan oleh pembudidaya surgawi, Landen Sen tidak lagi berpura-pura menjadi pembudidaya surgawi, tetapi penatua setengah baya biasa, berubah menjadi jubah Tao, membayar biaya penampilan, dan bercampur tanpa suara. Tempat lelang. Kekuatan magis Landen Sen menggunakan murid sihir dapat mengubah napasnya sendiri untuk sebagian besar, bahkan pembudidaya di puncak surgawi immortal di tempat kejadian tidak akan dapat menemukan petunjuknya sendiri tanpa penyelidikan yang cermat. Setelah memasuki tempat itu, Landen Sen dengan santai menemukan tempat di sudut untuk duduk, menahan napas sebanyak mungkin, menutup matanya dan menenangkan pikirannya, dan dia tidak mencolok di antara orang banyak. Seiring berlalunya waktu, semakin banyak beku di tempat itu, dan lambat laun tidak ada kursi kosong. Hanya setengah jam sebelum dimulainya pelelangan bahwa kepala Immortal Gate ke-36 Senzu atau perwakilan dari seni bela diri akhirnya memasuki venue, menyebabkan sensasi di tempat kejadian. Banyak pelayan cantik dari kamar dagang Tianyuan memimpin sekelompok pria berwajah besar untuk duduk di barisan kursi VIP di depan venue. Bab 3684, Aquatic Bond. Landen Sen memandang Sekte Masters dari 36 gerbang abadi Senzu di kursi barisan depan. Sebagian besar dari orang-orang ini memiliki basis budidaya puncak surgawi-surgawi. Kecuali untuk orang asli Danyang, semua pemimpin dari 10 sekte teratas hadir. Pelelangan Senzu ini tidak biasa, dan beberapa guru abadi terkemuka dari Dongsheng Senzu telah tiba, dan bahkan menarik banyak biksu dari tempat lain untuk menghadiri pertemuan. Landen Sen melihat sekeliling untuk sementara waktu, dan hanya ada 2 atau 3.000 pembudidaya surgawi di ladang. Dalam lelang Senzu sebelumnya, tidak ada begitu banyak pembudidaya surga yang berpartisipasi. Diperkirakan bahwa saya mendengar suara harta besar yang mengalir keluar dari lelang Senzu ini, sehingga menarik lebih banyak Master Celestial untuk berpartisipasi. Ketika pelelangan akan segera dimulai, sebuah tirai tipis-tipis tiba-tiba jatuh di sekitar venue, seperti tirai transparan, membungkus seluruh persegi bundar. Dentang, dentang, dentang. Sebuah lonceng perunggu yang diletakkan di tengah-tengah venue terbentur, mengeluarkan bel yang merdu. Lelang Senzu akhirnya dimulai. Di tengah-tengah venue, sebuah stan berukuran puluhan meter didirikan, dan 4 penjaga dari masa awal para dewa berdiri di sekitar stan. Bahkan para penjaga memiliki basis budidaya surgawi, yang menunjukkan betapa ketat dijaga tempat ini. Sejumlah besar biksu juga menjaga ketertiban di luar venue. Segera, cahaya putih cemerlang muncul di tengah-tengah venue. Cahaya putih menyatu, dan kecantikan yang menakjubkan berjalan keluar, dengan alis yang indah, otot es dan tulang batu giok, fitur wajah yang indah, sosok ramping dan indah, rambut panjang yang digantung di pinggangnya seperti air terjun bintang. Kecantikannya, seperti mimpi, melampaui segala hal di sekitarnya. Temperamen tinggi dingin yang tidak memakan kembang api di dunia memberi orang rasa rahmat dan kemuliaan. Bukankah keindahan yang menakjubkan ini adalah suci bulan? Wow! Dengan penampilan Inviting Moon Scientist, para penonton menjadi sensasi. Putraku tidak salah membaca, kan? Orang suci yang mengundang bulan dari kecantikan pertama Dongsheng Senzu benar-benar menunjukkan warna aslinya. Penampilan dan temperamen seperti itu benar-benar langka di dunia. Seperti yang diharapkan menjadi kecantikan nomor 1 di Dongsheng Senzu, mengundang Moon Sein memang layak untuk nama ini. Undanglah orang suci bulan, aku mencintaimu. Persetan denganmu. Hanya kebajikanmu,
Jangan menghina Saint Maiden. Biksu-biksu yang tak terhitung jumlahnya di luar istana melemparkan tatapan berapi-api ke arah Santa yang mengundang rembulan. Sikap Santa yang mengundang rembulan yang berjalan ke stan begitu elegan dan mulia sehingga sulit bagi mereka untuk mengangkat hati yang menghujat dan hanya bisa melihat ke atas. Bahkan Landen Sen tidak bisa membantu tetapi melihat Saint Yin Yue. Meskipun dia telah melihat banyak wanita cantik, penampilan dan watak mengundang Moon Scientist sungguh mengejutkan, hampir saudara perempuan yang paling cantik, Landen Sen, telah melihat di dunia abadi sejati. Selamat datang semua rekan Taois dari jauh untuk berpartisipasi dalam pelelangan Tiongkok ini. Pelelangan ini diselenggarakan oleh wanita suci dan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan keadilan. Kredibilitas kamar dagang Tianyuan harus jelas bagi semua orang, jadi tidak perlu bagi Santa untuk menjelaskan terlalu banyak. Suara Saint Inviting Moon jernih dan dingin, dan itu sangat indah. Bahkan ada sorak-sorai antusias di tempat kejadian. Banyak biarawan pria berpikir bahwa pelelangan ini terlalu keren. Itu adalah perjalanan yang berharga untuk dapat melihat harta dan rahmat Santa Bulan. Ini adalah kecantikan nomor 1 di Dongsheng Senzu. Saya pikir itu tidak lain, sedikit lebih buruk dari gadis ini. Melihat bahwa Landen Sen telah menatap Saint Yin Yue, Meyer di tas binatang roh membuat transmisi suara. Landen Sen sedikit terdiam, tetapi juga tidak membantah Meyer. Dari segi keindahan saja, Meyer memang bisa bersaing dengan Scientist of Yu Yue, tetapi temperamennya sangat berbeda, yang mungkin menjadi alasan kurangnya kultivasi. Menemukan wanita yang begitu cantik untuk menjadi tuan rumah pelelangan, diperkirakan banyak pelamar akan antusias dan meningkatkan harganya dengan liar, komentar Meyer. Landen Sen berkata, dengan keindahan Scientist of Inviting the Moon, paling-paling itu akan memengaruhi harga harta karun biasa. Harta karun terakhir yang sesungguhnya sebagian besar tidak terpengaruh. Para beku celestial terbaik itu telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Semua manusia, tidak ada yang tersenyum untuk Pomeranian dan menaikkan harga tanpa pandang bulu. Setelah berbicara tentang kata sambutan, gadis yang diundang ke bulan mengeluarkan item lelang pertama, kristal biru dengan nama yang tidak diketahui. Bentuknya aneh, dengan paku di awal dan akhir. Mengundang orang suci bulan dengan lambaian lengan bajunya, kristal biru-biru ini melayang di udara, melepaskan kecemerlangan biru-biru yang cemerlang, dan memancarkan aroma berdarah. Ada keributan di antara hadirin, dan hampir semua beku tidak tahu harta seperti apa yang diambil oleh Scientist of the Moon. Mengundang Santa Bulan menjelaskan, biarkan Santa ini menjelaskan satu atau dua kepada rekan-rekan Taois. Barang lelang pertama ini adalah tulang yang dipotong setengah dari mayat binatang penyihir prasejarah Zenhai Well. Tulang-tulang binatang penyihir liar. Banyak biksu di tempat itu semuanya cerah. Meskipun binatang penyihir di dunia peri yang sebenarnya hampir punah, beberapa tulang binatang penyihir masih tetap ada, dan mereka pada dasarnya adalah tulang dari berbagai jenis binatang penyihir. Tulang-tulang binatang penyihir liar yang asli hampir tidak terlihat. Ya, Paus Zenhai bukan binatang penyihir alien biasa, tetapi binatang penyihir liar yang nyata. Di zaman kuno para dewa yang diberikan, binatang ini muncul di Laut Cina Tianyuan Selatan, dan kekuatan tempurnya dapat dibandingkan dengan Luo Jinxian besar. Setengah dari tulang binatang Paus Zenhai ini mengandung energi atribut air yang agung, memegangnya di tanganmu, kamu dapat melawan kekuatan magis sistem api yang kuat. Biarkan suci ini menunjukkan kepada kalian sesama dawas. Begitu suara itu jatuh, perawan suci mengundang bulan untuk memerintahkan penjaga peri di bawah bilik untuk melepaskan serangan api. Teknik abadi surgawi tingkat 8, Samadhi adalah api sejati. Penjaga surgawi menembakkan bola api besar yang dibentuk oleh api Samadhi di telapak tangannya, dan menyerang ke arah Santo Yu Yue. Panas mengerikan yang dilepaskan oleh api Samadhi menyapu seluruh tempat. Para kultivator yang berpartisipasi dalam pelelangan memiliki kekuatan magis yang besar, dan tentu saja mereka tidak terpengaruh oleh suhu tinggi ini. Semua kultivator menyaksikan pemandangan dengan penuh perhatian. Melihat bola api yang dibentuk oleh api Samadhi yang berterbangan di atas, Scientist Inviting Moon dengan cepat meraih setengah tulang Paus Zenhai. Kemudian, adegan rahang menjatuhkan muncul. Saya melihat bahwa tulang binatang di tangan Santo Yu Yue segera mencurahkan cahaya biru dingin biru besar, seperti gelombang besar yang berputar, langsung memadamkan bola api. Bah bah bah. Sepotong besar asap putih keluar dari tengah-tengah venue, suhu tinggi dengan cepat hilang, dan para beku yang menyaksikan itu tercengang. Mengundang Santa Bulan berkata dengan wajah serius, Anda harus melihat dengan jelas, energi atribut air yang terkandung dalam setengah tulang hewan paus laut ini cukup untuk menahan api samaya sejati, dan bahkan api berkekuatan sihir menyerang di atas samaya api sejati. Dapat disematkan di antara mereka, tidak hanya kekuatan senjata sihir dapat sangat meningkat, tetapi juga senjata sihir dapat memperoleh ketahanan api yang sama, yang terbaik dari kedua dunia. Mampu menahan serangan atribut api yang kuat, hal ini sangat berguna, dan banyak pembudidaya di luar pengadilan menunjukkan warna berapi-api. Setengah dari tulang Paus Zenhai mulai dari 1000 batu roh surgawi tingkat menengah, dan setiap kenaikan harga tidak akan kurang dari 50.
Teman-teman dipersilakan untuk menawar. Suara inviting moon scientist baru saja jatuh. 3.000 batu roh peri kelas menengah. Raungan keras tiba-tiba terdengar di suatu tempat di sudut venue, dengan sedikit kegembiraan bercampur dengan raungan. Landon Sen bukan orang yang menawar. Bab 3685 Get Animal Bonus. Landon Sen secara langsung menaikkan harga murah sebanyak 3 kali, dan teriakan ini mengejutkan semua biarawan yang mencoba berteriak. Desir. Untuk sementara waktu, mata sejumlah besar biksu di venue berkumpul di Landon Sen. Apa sumber orang ini? Dia benar-benar bisa meneriakkan harga tinggi. Menemukan bahwa penawar sebenarnya adalah seorang biarawan di tengah-tengah tanah abadi, semua orang tidak bisa tidak menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Sulit dipercaya bahwa seorang beku dari bumi dapat memiliki sumber keuangan yang sangat besar. Landon Sen tenang di permukaan, tapi dia sangat bersemangat. Untuk mengolah lapisan ke-39 Zuan Dao Sutra, bahan yang disebut tulang akuatik diperlukan. Landon Sen tidak sepenuhnya memahami naskah surgawi yang dijelaskan pada bahan ini, tampaknya merupakan tulang dari beberapa binatang air yang kuat. Dari saat ketika Scientist of the Moon diundang untuk mengambil tulang belulang Paus Zenhai, Landon Sen tiba-tiba mendapat inspirasi. Tulang akuatik yang disebutkan dalam 19 Dao Sutra mungkin merupakan tulang binatang penyihir liar yang lahir di air. Tidak peduli seberapa tidak pasti dia dalam pikirannya, Landon Sen harus memotret materi ini, jadi dia langsung meneriakkan 3 harga, menghalangi mulut orang banyak. Landon Sen duduk seperti biasa, berusaha yang terbaik untuk menyembunyikan tingkat kultivasi sejatinya untuk menghindari tertangkap oleh para biarawan yang hadir. Untungnya, kemampuan murid sihir langit menakjubkan, bahkan pembudidaya di puncak langit abadi, seperti undang suci bulan, tidak dapat melihat melalui kekuatan magis Landon Sen. Teman Taois di sana menawarkan 3.000 batu roh peri kelas menengah. Apakah ada harga yang lebih tinggi? Teriak Ying Yue Scientist. Ada keributan di tempat tersebut, dan tidak ada beku lain yang terus menawar untuk sementara waktu. Meskipun tulang binatang Paus Zenhai ini sangat langka, mereka memiliki kegunaan terbatas, mereka hanya dapat digunakan untuk memperbaiki artefak untuk memperkuat harta peri tingkat pengudusan, yang tidak sebanding dengan 3.000 batu roh peri tingkat menengah. Ada begitu banyak batu roh surgawi tingkat menengah, cukup untuk membeli 5 atau 6 harta karun surgawi yang dikuduskan. Jika tidak ada persyaratan khusus, akan sangat merugikan untuk menghabiskan harga yang begitu besar pada tulang hewan dengan penggunaan terbatas. Mengundang Moon Scientist melanjutkan, saya menghitung 3 kali. Jika tidak ada Taois yang menawar, setengah tulang Paus Zenhai ini akan menjadi milik Taois di sana. 1-2. Ketika Santayu Yue hendak menelepon 3 orang, seorang biarawan di barisan depan venue tiba-tiba berdiri dan berteriak 3.200 batu roh peri kelas menengah. Penawar adalah seorang pria muda berjubah putih memegang rosario, dengan wajah yang cerah dan basis kultivasi puncak celestial. Ini Bai Yuxuan di Nine Dragon View. Kenapa dia juga tertarik dengan hal ini? Banyak biksu berbisik di tempat tersebut. Pria muda berjubah putih yang berdiri di barisan depan itu terkenal, dan adalah murid peringkat kedua dari guru Jiulongguan di Dongsheng Senzu, dan penguasa dari aula-aula Jiulongguan. Rumor mengatakan bahwa orang ini memiliki bakat yang sangat berbakat, dan dia telah dipromosikan ke puncak langit setelah hanya 1 juta tahun kultivasi, dan dia juga murid yang paling dihormati dari guru 9 naga lihat. Landon Sen mengerutkan kening, dan dia tidak menyangka ada lebih dari 1 orang yang menatap tulang Paus Zenhai ini. Bai Yuxuan sedang bermain rosario di tangannya, matanya menoleh ke arah Landon Sen, dan dia tertawa, putraku masih kekurangan rosario atribut air, jadi aku hanya menggunakan ini untuk memurnikan. Nak, aku menyarankan kamu untuk tidak menawar denganku. Anda juga tidak bersaing atas anakku. Landon Sen memalingkan telinganya ke telinga dan melanjutkan penawaran, 3.500 batu roh peri kelas menengah. Melihat Landon Sen yang tidak tahu apa yang baik atau buruk, kulit wajah Bai Yuxuan tiba-tiba menjadi suram, jejak ketidaksabaran melintas di wajahnya, matanya sedikit dingin ketika dia memandang Landon Sen, dan dia berteriak, 4.000 batu roh peri kelas menengah. 5.000 batu roh peri kelas menengah. Landon Sen adalah gayung bersambut. Wajah Bai Yuxuan menjadi sedikit jelek. Meskipun dia tidak buruk untuk batu roh peri kelas menengah ini, Landon Sen menaikkan harga terlalu tinggi, dan jika harganya naik, dia akan menderita terlalu banyak. 6.000 batu roh abadi kelas menengah. Bai Yuxuan mengertakkan giginya, ini sudah menjadi garis bawahnya. 7.000 batu roh abadi kelas menengah. Landon Sen terus menawar tanpa mengedipkan matanya. Tulang Paus Zenhai ini sangat penting bagi Landon Sen. Jika Anda kehilangan kesempatan, mungkin sulit menemukan yang cocok. Karena alasan ini, dia lebih suka menghabiskan lebih banyak batu roh peri daripada membelinya. Wow! Ada keributan di antara hadirin, tidak ada yang mengira bahwa tulang setengah dari binatang penyihir prasejarah bisa diambil dengan harga yang sangat tinggi, dan para biarawan merasa bahwa Landon Sen gila. Bai Yuxuan memiliki wajah yang mengerikan,
dan segera berbicara dengan seorang penatua berambut perak di sampingnya dan bertanya, "Penatua Witheredwood, mari kita lihat apakah anak ini disamarkan." Penatua berambut perak di sebelah Bai Yuxuan adalah penatua tertinggi dari Nine Dragon View, dengan basis budidaya puncak surga. Penatua Witheredwood memandang Landen Sen, dan transmisi suara menjawab, orang ini cukup pintar dalam penyamaran, dan tubuhnya ditutupi dengan lapisan energi ilusi. Saya tidak dapat melihat penampilan aslinya, tetapi saya dapat menilai bahwa tingkat kultivasi orang ini harus lebih rendah daripada latte Heavenly Immortal. Berani mengambil hal-hal dari pemuda ini bahkan dengan kemampuan ini. Setelah pelelangan selesai, dia pasti tidak akan kembali. Bai Yuxuan mengertakkan gigi. Kayu tua layu mengingatkan, jangan ceroboh tentang Hall Master Bai. Sebelumnya, banyak biksu surgawi dibunuh oleh seorang rahib misterius di dekat Gunung Putuo. Hall Master Bai sebaiknya tidak bertindak gegabah sampai identitas pihak lain dipastikan. Aku mengerti secara alami. Transmisi suara Bai Yuxuan yang tanpa ekspresi menjawab, dengan tegas mengingat di mana Landen Sen duduk. Jika tidak ada harga yang lebih tinggi untuk 7.000 batu roh peri tingkat menengah, setengah dari tulang paus Zenhai ini akan menjadi milik sesama Taois. Orang suci bulan digerai berteriak keras. 1, 2, 3. Selamat kepada rekan-rekan Tao di sana karena telah mendapatkan harta pertama dalam lelang sensu tahun ini. Tolong juga minta rekan-rekan Tao untuk segera mengirimkan batu peri itu. Begitu suara itu jatuh, orang suci mengundang bulan untuk menyerahkan setengah dari tulang binatang kepada seorang penjaga di awal peri surgawi di bawah stan. Penjaga itu melintas dan datang ke Landen Sen. Di bawah semua mata, Landen Sen segera menghitung 7.000 batu roh peri tingkat menengah dari cincin penyimpanan dan memberikannya kepada penjaga, dengan imbalan setengah dari tulang paus Zenhai. Landen Sen memegang setengah dari tulang binatang biru-biru di tangannya, dan dia bisa merasakan energi atribut air yang agung terus-menerus keluar, dan aura itu besar. Sebagian besar dari hal ini adalah tulang air, yang disebutkan dalam 9 Zuan Dao Sutra. Landen Sen dengan senang hati memasukkan setengah dari tulang binatang ke dalam cincin penyimpanan, dan kemudian menutup matanya di kursi untuk bersantai. Secara alami, sejumlah besar mata biksu menyapu ke arahnya di jalan, dan ada banyak yang tidak disengaja, dan Landen Sen mengabaikannya. Lelang akan dilanjutkan. Berikut ini adalah harta kedua, harta abadi-abadi bercahaya tingkat, pistol bulan, harta ini. Tidak perlu menunggu Scientist of the Moon untuk menjelaskan secara terperinci, segera setelah mendengar bahwa itu adalah harta karun yang disucikan, sejumlah besar beku di tempat itu memiliki pandangan lurus. Meskipun harta abadi tingkat jenis serangan jenis tidak begitu langka, mereka akan direbut selama mereka mengalir keluar. Pada akhirnya, senapan roda bulan ini difoto oleh seorang biarawan dengan harga 1.200 batu roh abadi tingkat menengah, dan nilainya cukup memuaskan. Lelang akan berlanjut, dan sebagian besar hal yang mengalir keluar adalah beberapa harta abadi yang mencerahkan, surga dan harta bumi, Landen Sen telah memejamkan mata dan beristirahat, dan ia tidak memperhatikan banyak harta yang mengalir di pelelangan.